Kan aku tuh sama Pak Mada tuh punya kesamaan sebenarnya, ngurusin anak yang lagi remaja. Aku mau wawancarai Pak Mada atau Pak Mada mau wawancarai aku nih. Pak main sama Darren. Belajar pariwisata sama Pak Mada nih. Om Made. Pak Mada, ya kan. Mister Puisi. Aku dulu rugi 340 juta karena dihack, karena dia itu terima endorsement. Kami ini kok semua Dewi. Ya kan, berarti Dewi ada di mana-mana. Yang kemudian yang honeymoon di sini bidadari. Wah. Selamat pagi semua. Setelah hari raya Lebaran berlalu, kita sudah bersilaturahmi dengan teman-teman, terutama di Majelis Taklim di Bali, yang kebetulan saya juga salah satu pembinanya. Jadi rasanya tidak lengkap kalau kita tidak jalan-jalan. Tapi sebelumnya saya dengar katanya itu putra satu-satunya Angelina Sondah ngumpet di Bali di sebuah villa mungil di Seminyak. Coba kita akan ke Seminyak, kita mencari tahu di mana sih anak yang ABG ini yang ngumpet di Bali, dan kenapa ngumpet saat hari raya Lebaran. Itu mungkin yang bisa menjawab adalah Kiano sendiri. Tapi konon katanya Kiano nggak sendiri, ada keluarganya dan ada mamahnya. Nah, sempat saya kontak juga mamahnya Angelina Sondah. Saya mengucapkan maaf lahir batin. Tiba-tiba bilang, halo Mister Puisi, saya ada ngumpet di Bali. Loh, gimana? Di Bali di mana? Coba kita akan cari tahu. Kalau ketemu, nanti saya pengen mewawancara. Ya Allah Pak Mada, terima kasih loh, bener-bener ya. Aku tuh ketemu kalau converse-nya dari Dewi itu dewa sebenarnya, yang baik hati, dan aku tuh dikasih tempat lagi di alam bidadari Seminyak. Nah karena emang Pak Mada, Kiano mintanya deket-deket Seminyak, kan ada temen-temennya. Tadinya kan maunya taruh di Ubud, gak mau Kiano ya. Kerja kejauhan kan ya. Jauh. Dan udah pernah ke sana. Pokoknya aku di semua hotelnya Pak Mada tuh aku udah pernah mampir. Belum sih. Iya ya, tinggal di mana lagi yang belum ya? Tinggal yang ini nih, yang baru nih ya. Yang baru nanti. Alhamdulillah. Makasih loh Pak Mada untuk semua kebaikan hatinya. Pak Mada, kita ini sebenarnya kalau misalkan Pak Mada nih berpikir ya, kan aku tuh sama Pak Mada tuh punya kesamaan sebenarnya, ngurusin anak yang lagi remaja. Ya kan? Bener ya? Iya bener. Anak aku 14 tahun. Iya, jadi tadi kita udah curhat gimana sih kita raising a teenager gitu ya, with all of the conflicts and the kontradikti dari batinnya mereka. Tapi ya ini duda, ini janda gitu. mungkin tepatnya begitu ya. Nah gimana Pak Mada? Kabarnya aman ya? Aman. Jadi saya tadi muter-muter di Bali itu ya. Ternyata Bali ini penduduknya hampir 30%. Terutama di UMKM itu kebanyakan orang Jawa. Masa? Makanya pada saat Lebaran, pada sekarang ini Bali sepi sekali, pinggir jalan di mana-mana. Oh, mudik dong. Mudik, makanya yang memenuhi yang tiap hari kita crowded sekali motor-motor, kebanyakan UMKM. Yang pemilik UMKM di Bali adalah orang-orang Jawa, orang Jawa Timur terutama. Oke. Karena apa? Bali ini kan menjadi showroom dunia, masalah apapun orang belinya di Bali kan, mulai kerajinan, makanan dan lain-lain, itu hampir seluruhnya dari Kuta ini sampai ke Ubud, sampai ke Jimbaran,
100% UMKM from Java. Oh, apalagi Jawa Timuran ya. Aduh, Nah, makanya bener-bener. kontribusi Pulau Bali ini terhadap masyarakat Indonesia itu cukup besar gitu loh. Jadi ternyata ini karena Bali showroomnya dunia ya, orang tuh ingin cari usaha juga lah di sini. Nah, jadi sebenarnya ini kali ini tuh aku mewawancarai Pak Made atau Pak Made mewawancarai aku nih. Ya, nanti ini masuk vlognya Mbak Adrian kita kirim loh. Oh iya dong, Iya. harus collab Iya. gitu ya. Nah, Gitu loh. Jangan kalah sama Lombok. Lombok infrastrukturnya jauh lebih hebat dari Pulau Bali. oh iya tapi dan bagus banget. Dan bagus. Bagus itu loh kayak luar negeri banget ya. Nah sekarang gubernur sebelumnya mewacanakan akan dibuat LRT dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini diteruskan. Terwujud. Kalau 5 tahun lagi di Bali itu tidak ada LRT ataupun apa bentuknya terobosan itu jalan, terutama ke Jimbaran, ke Canggu, Bali akan stuck. Kita akan dikalahkan oleh Thailand, Vietnam. Iya Filipina, betul gitu. tuh. Jadi catatan buat presiden yang baru. Ayo Bali itu tetap dijadikan magnet dunia dengan peningkatan infrastruktur. Karena kalau enggak ya Ditinggal. setback. Jangan sampai ya ini contohnya ini kita orang pariwisata kan harus tahu. Jangan pemerintah tuh langsung mempromosikan Bajo, tapi kesiapan infrastrukturnya tidak ada. Di Bajo itu sekarang hotel di mana-mana, termasuk di Nusa Penida, hotel di mana-mana, infrastrukturnya sangat tidak memadai. Nah berarti kalau dari segi teori branding kan nggak masuk ya, karena apa? Produknya belum ready. Tapi udah di branding sedemikian rupa ya. Nah kebalikannya sama Bali dong ya. Bali itu kan sebenarnya brandingnya luar biasa ya. Tetapi infrastruktur airport belum ada. Infrastruktur satu lagi kan gitu ya. Agak keterbelakang sih, maksudnya dulu mungkin oke kali ya. Tapi kan itu udah 10 tahun 20 tahun yang lalu, which is harus di catch up lah gitu. Tapi Pak Made ya, ngomong-ngomong ya, kalau misalkan kita lihat tentang sekarang kan aku nih lagi di Alam Bidadari Seminyak gitu ya. Alam Group ini tuh punya beberapa tempat sebenarnya, dan aku lihat konsepnya kan emang konsep alam gitu. Nah tapi sekarang gimana kalau misalkan kan anak-anak muda milenial kan maunya tuh yang agak high tech gitu, terus dia maunya yang agak milenium lah gitu. Loh, ya konsepnya coba saya bukan yang membangga-banggakan IKN contoh. Itu kan konsepnya alam juga, tetapi high tech. Smart City. Nah itu maksud saya, alam tidak ada pengaruh dengan high tech. Maksudnya bisa ya dikombinasikan, tetap ada nuansa alamnya, tetap ada alami, tapi tetap high tech. Saya luar biasa ya, saya lihat ini kita bukan membanggakan Pak Jokowi, bukan. IKN itu sangat luar biasa. Kemarin saya lihat Pak Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa sekarang istana kita itu istana kolonial, punya kolonial. Sekarang itu di IKN adalah istana culture yang mengandung culture. Jadi semua barang-barang yang ada di istana itu, ornamen kayak lukisan kayak apapun, akan mencerminkan seluruh budaya bangsa Indonesia. Misalnya ruangan ini, di sini ada rumah Minang, foto Minang ataupun barang-barang budaya Minang, Irian. Jadi orang masuk ke istana itu, wah inilah budaya Indonesia. Miniaturnya Indonesia juga dong berarti seperti begitulah ya. Makanya saya juga kan pernah saya ngomong sama Mbak Angie, kenapa nggak dibikin museum budaya misalnya? Betul. Ya kan itu, tapi kan untuk nyari barang-barang budaya seperti museum saya itu nggak gampang. Oh iya ya, kalian udah pernah belum pergi ke museumnya Pak Made tuh? Itu mah bener-bener ya barang yang apa ya, kalau mau dibilang itu bukan hanya antik kuno, tapi emang rare, nggak bakal didapat di mana-mana. Ya, kalau kita membawa orang ke museum, ke mana-mana ke museum itu nggak flexing, itu kan itu mempromosikan budaya. Betul, gitu. betul. Ya kita nantikan saja siapa yang akan terpilih menjadi Menteri Pariwisata. Halo, Kiano. Look at my boy. Come on. Kiano. Ya. Aduh, apa kabar Kiano? Semoga banyak temennya di Bali. Saya dengar katanya banyak temennya di Bali ya. Banyak temennya di Bali, di online ya, banyak ya. Banyak. Kalau gitu Kiano ngobrol sama kita dong, sini dong. Kiano duduk sini. Gabung. Coba. Nah, tunggu kita setting dulu kameranya. Mantep nggak ini? Masuk nggak? Oh. Ayo Kiano, come here. We going to end this. Come on, because maaf ya, ini Kiano, your
tanah kamu loh. Iya. Sini. Ini dari Pak Made. Jangan biar bisa berteman sama Darren nanti. Iya, bisa berteman sama Darren. Canggu. Oh, ini bukan Canggu, ini di. different. Oke, sekarang Pak Made akan jelaskan yang karena Keanu ada sekarang ini pas banget karena ada orangnya. Iya. Nah, Pak Made nggak kasih ke Mami, kasihnya ke Keanu. Satu kafling di daerah Lombok Barat, dekat Del Ray, dekat Windham Hotel yang kita namain Ampura. Ampura. Nah, ini tuh is going to be the next Beverly Hills kan? Beverly Hills in Lombok. Wah, imagine kan? Jadi kalau Keanu nanti ya, nanti kapan-kapan ke Lombok, iseng-iseng, nggak usah ke Lombok, buka di YouTube Samara Lombok, Ya. atau Tampahil Lombok, atau Selon-Selo. This is like a small Beverly Hills in Lombok. And then Pak Made is going to make this. Wah. Jadi ini kelebihannya ini, kalau misalnya di Gili Trawangan, ke sana naik bus kan bisa 1,5 jam. Karena ini berhadapan dengan Purbalu hanya 1 jam. Oh, and then karena kita besok juga mau ke Lombok nih Pak Made. Nah, kebenaran banget ya kan? Jadi ini bisa 1 jam. Kemudian berarti transportationnya melalui darat, laut, dan udara. Imagine that. Ini in the future maybe ini more better than Bali. Iya loh. Wah, say what? Thank you, Pak Made. Salim dong. Terus gimana? Wah, akadnya. Jadi ini kayak investment gitu ya? Oh iya. Kayaknya nggak bayar lo ini lo gratis. Keanu nanti kalau memang sudah di sana udah jalan, Keanu juga bisa promotion tuh. Iya, to your ini apa relation. Makanya nanti gabung main sama Darren. Belajar pariwisata sama Pak Made nih. Om Ade. Om Ade, ya kan? Mr. Puisi. Mr. Puisi, itu. Cuman sayang, saya punya itu IG Mas dihack orang. Itu kejadian kayak kita dulu ya, kini dihack ya. Bagaimana caranya itu mau email ke IG ya? Nah, nanti aku akan kasih ke Pak Made nomor telepon dari yang pegang IG Indonesia. Nah, And then later harus ada prosedur yang diterapkan gitu kan. Nanti akan insya Allah balik kalau belum terlalu lama. ya tahu karena masalah itu kan dia hoax. Ya, dia mau bikin promo-promo tanpa izin kita. Aku dulu rugi 340 juta karena dihack, karena dia itu terima endorsement. Tetapi nggak bisa kan kalau kita sudah klaim itu nggak bisa. Jadi karena pertama kita nggak tahu itu dihack ya Kin ya. Nah akhirnya kita rugi banget kan karena dia udah terima duit. Ya kalau saya kan langsung saya Oh oke, report. gitu. Dan kita juga masukkan bahwa itu hoax di IG saya pribadi di mana-mana gitu. Aku dulu dipakai buat jualan handphone. Allahu Akbar, udah gitu terima duit tiba-tiba semua tuh diminta. Nah mana duitnya udah dikirim tapi memang ya penipuan terjadi di mana-mana ya. Kemarin juga kita jualan kue juga gitu ditipu orang juga gitu kan. Nah, kalau nggak hati-hati ya kan. Tapi Pak Made ya thank you very much ya. Kita udah ngomongin soal Alam Bidadari Seminyak ya Nu ya. Nanti you going to make the review for Alam Bidadari Seminyak ya Nice Hotel. Yes sir ya. Karena bagus nggak? Bagus, dekat kemana-mana. Nah, itu yang paling penting tuh. Tapi yang paling penting di sini kenapa namanya Alam Bidadari? Nah itu apa? Oh iya kenapa tuh Bidadari? Enggak yang tadi malam kita bilang, Mami ini kok semua Dewi. Ya kan berarti Dewi ada di mana-mana. Ini kenapa tau nggak? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena Dewi, what does that mean? Bidadari. Bidadari. Karena tempatnya kayak sweet gitu, kayak honeymoon gitu. Wah. Honeymoon, yang kemudian yang honeymoon di sini bidadari. Wah. Luar biasa dong. Tapi now it's the time for you to say thank you to Pak Made for all the facilities that he already gave us. Terima kasih Pak Made ya buat semua fasilitas yang diberikan. Ada apa aja? Mobil. Wah, itu dia yang paling penting ya. Iya. Tapi macet sekarang. Keanu bisa nyetir sendiri belajar, suatu saat datang sendiri sini. Om Ade, gue mau ke Bali tidur di. Boleh. Keanu, tahu nggak tadi Pak Made bilang Mami? Ji, aku tuh sebenarnya mau kasih pinjam mobil yang wuling.
Tapi takutnya BNJ nggak tahu tuh nanti untuk nge-charge-nya gitu. Karena dia pengen banget. Cuman kan akunya memang nggak aware sama mobil listrik kan. Next time you come to Bali, you come alone. Sampai kapan sih? Besok kita udah ke Lombok. Oh iya. Nanti Keno datang sendiri, bawa mobil sama Darren, pakai mobil listrik. Karena Mami emang udah agak-agak old school, jadi nggak tahu charge-nya di mana gitu. Next time ya. Nanti harus kita siapkan mobil listrik yang bisa 400 kilo. Kalau ini kan tidak terlalu. Kalau 400 kilo kan ya 5 hari kan masih bisa tahu. Nah itu Kin, Pak mana mikirin Mami juga, Mami ternyata gak bisa nanti isi listrik. Tapi thank you anyway ya. And then aku mau endorse untuk di subscribe channel ini. Oke, kemana Kiano? Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Channelnya apa? Mr. Puisi juga ada. Sama Kema Entertainment. Pasti ini it's a collab between Kema Entertainment and Mr. Puisi YouTube channel. So don't forget to subscribe, like, share, dan komen. Udah gitu Mr. Puisi IG tolong dikembalikan. Oke? Ciao Bello. Say thank you very much to Mama Ada. Thank you Papa Mauda. Really appreciate it. Oke. Really appreciate it. And then